Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam spiritualis, salam budaya, salam Indonesia maju. Bertemu kembali bersama kami Hogi Grace Adigana Omosi Aji. Kali ini kita akan membahas mengenai Grace Kamardikan ya. Tempo hari kita ada pertanyaan dari beberapa orang yang WhatsApp ke saya mengenai apakah layak Grace Kamardikan itu dijadikan sebuah koleksi. Ini kalau menurut pribadi saya, kenapa tidak? Grace Kamardikan ya sangat layak. Sangat-sangat layak, saya tegaskan di sini, sangat-sangat layak untuk dikoleksi. Bukan hanya Grace Kasepuhan. Karena apa? Grace Kamardikan itu merupakan Grace regenerasi sebagai penerus Grace Kasepuhan. Karena apa? Grace sepuh pada era zamannya dahulu itu juga Grace baru. Seiring berjalannya abad, waktu, hingga masuk era-era milenial seperti ini, jadilah Grace itu menjadi Grace Kasepuhan. Samanya dengan Grace Kamardikan. Dan Grace Kamardikan itu pun diawali sejak tahun 1945, kemerdekaan RI ya kalau nggak salah ya. Itu sudah masuk kategori Grace Kamardikan. Tapi Grace Kamardikan yang apa yang harus kita koleksi? Grace Kamardikan itu ya banyak ciri, banyak faktor. Dan juga banyak Grace Kamardikan yang saat-saat ini tuh sangat-sangat cantik dan indah penggarapannya. Dari empu-empu penerus leluhur terdahulu. Baik dari Empu Mageti, baik dari Empu Sekartaji, baik dari Empu Ngadeni dari Jogja, dan banyak lain empu-empu sebagai penerus leluhur itu yang membuat Grace Kamardikan. Apalagi Grace Kamardikan itu yang dibuatkan khusus sesuai karakter orang yang punya. Salah satu contoh pembuatan Grace baru dengan istilahnya itu berdasarkan weton kelahiran. Itu pun juga dalam proses pembuatannya disesuaikan, ada ritual, ada laku, ada perhitungan-perhitungan tertentu dalam pengerjaannya, nggak asal. Beda lagi dengan Grace souvenir. Nah, itu harus bisa digarisbawahi antara Grace Kamardikan dan Grace souvenir. Mungkin kalau Grace Kamardikan dengan garapan yang bagus, super halus dengan bahan-bahan tertentu dan pilihan, ya harganya sangat luar biasa. Nggak kalah dengan harga-harga Grace Kasepuhan. Seperti itu. Jadi rekan-rekan para pencinta Tosanaji ataupun para pemula, bahwasanya juga harus tahu kriteria-kriteria Grace Kamardikan itu yang seperti apa. Yang berkelas pun ada Grace Kamardikan yang berkelas, harganya pun juga nggak ecek-ecek. Kalau garapannya bagus ya bisa antara, kalau yang standar ya kurang lebih 4-5. Kalau yang super ya bisa di atas 10, bahkan lebih dari 20 juta, tergantung. Makanya di sini kita buatkan video ini, mudah-mudahan ya yang japri saya WA mengenai apakah layak Grace Kamardikan itu dikoleksi. Ya kalau menurut saya ya sangat layak sekali. Karena apa? Kita sebagai pelestari ataupun nguri-nguri budaya nggak perlu tembang pilih. Grace Kamardikan, Grace Kasepuhan, apapun itu, asal bukan Grace souvenir ya. Kalau Grace souvenir ya murah, mungkin kisaran antara 100.000 sampai paling mahal 350. Beda lagi yang alusan. Jadi macamnya banyak. Makanya Kamardikan itu Kamardikan yang seperti apa. Kalau penggarapnya dari kelas-kelasnya empu, untuk saat ini ya sangat lumayan mahal. Karena dulu saya punya pembeli itu pernah pesen keris di Sekartaji itu hampir habis kurang lebih
17 sampai 18 juta beliau itu pesen, yang berdasarkan weton. Dan saya pun sebagai sebagai penggemar, bisa dikatakan sebagai penggemar lah, juga memiliki keris-keris Kamardikan yang saya koleksi, tapi jenisnya patrem ini. Kerisnya patrem. Ini keris-keris Kamardikan yang saya koleksi. Berdapur Naga Sasra. Berdapur Naga Sasra. Luk Pitulungan. Ini kerisnya seperti ini. Cuma kinatanya ini bukan kinata emas asli, merupakan kinata sepuhan dengan lapisan tembaga. Karena apa? Kalaupun kita juga pesen keris, karena seperti ini, saya pesen keris ini dulu kan saya pesennya di titip sama temen di daerah Sumenep lah. Kalaupun ini mau dikinatakan mas juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Makanya akhirnya saya cari keris yang kecil aja, seukuran patrem, berdapur Naga Sasra. Luknya luk pitu. Karena filosofi dari luk pitu sendiri itu kan sebagai pitulungan. Pitulungannya saking Gusti Pangeran. Seperti itu. Saya sebagai penggemar pun juga tidak tembang pilih. Asal garapnya bagus, enak dilihat, chemistry-nya terhadap keris yang telah dibuat ini dapat, ya sudah, tinggal kita rawat, kita koleksi. Toh nanti seiring berjalannya waktu, keris ini pun juga akan menjadi tua atau sepuh. Dan sebagai regenerasi keris-keris kasepuhan diteruskan dengan keris-keris era baru atau keris-keris Kamardikan, itu kan sebagai regenerasi, sebagai penerus. Samanya dengan kita, nggak mungkin kita akan melestarikan ini terus menerus, pasti ada regenerasinya dari generasi muda-muda atau turunan-turunan kita nanti, mungkin anak kita atau siapa, si A, si B dan lain sebagainya. Itu kan sebagai generasi. Makanya kita mengenalkan istilahnya nguri-nguri budaya ini, dalam artian nguri-nguri budaya mengenai sebuah tosan aji, ya kita wajib harus memberikan sebuah wacana atau peninggalan bahwasanya memang keris-keris Kamardikan ini juga layak untuk dikoleksi. Kenapa saya memilih sebuah keris ini untuk pembuatannya keris naga? Karena naga itu kan memfilosofikan tentang sebuah simbol ya, simbol kekuasaan, simbol kekuatan yang banyak terdapat pada ornamen-ornamen kerajaan terdahulu kalau naga itu ya. Dan kenapa saya memilih Luk 7? Yaitu karena ada filosofi yang baik. Filosofi yang baik di sini Luk 7 itu bisa dimaknakan dari pitulungan. Bisa diambil maknanya dari 7 langit, 7 sabumi. Banyak makna, banyak artinya. Intinya apa yang kita miliki, apa yang kita istilahnya itu sukai, ya wajib kita rawat dengan sebaik-baiknya. Seperti keris-keris Kamardikan Naga Sasra yang saya miliki berjenis patrem ini. Kalau pamornya ini pamor Banyumili. Kalau pamor ini, pamornya ini Banyumili, bolak-balik sama. Pamornya Banyumili. Terus apakah keris Kamardikan ini juga memiliki energi? Ya pasti, namanya benda itu pasti memiliki energi. Dan pertanyaan-pertanyaan seperti itu sering ditanyakan melalui japri WA saya yang nggak bisa saya tampilkan di sini ya. Kadang kalau kita membahas mengenai energi itu juga gimana ya? Kadang kita berpikir secara logika. Jangan kita membicarakan suatu benda.
Jangan benda, diri kita sendiri kan juga memiliki energi. Ya apa caranya ngerasakno gampangan ini loh. Tangan kita rentangkan seperti ini, terus kita ginikan. Ada nggak tolak balik berlawanan? Ya itulah energi. Itu untuk diri kita. Tinggal bagaimana kita mengelola, bagaimana kita caranya untuk mengembangkan suatu energi yang ada pada diri kita. Apalagi suatu benda seperti ini ya pasti memiliki energi. Kalau untuk tua atau yoni ya itu tinggal nanti ngikut aja. Bagaimana dengan kitanya aja. Kalau tujuannya kita baik, kalau tujuan kitanya itu untuk istilahnya itu merawat lah, sebagai pencinta rosa naji ya selayaknya kita rawat dengan baik. Dirawat di sini tuh bukan berarti kita menyembah ya, dirawat dengan artian mungkin seperti sering kita minyai, tujuannya agar tidak ada karat yang menempel pada bilanya, karena keris yang begitu cantik apabila tidak dirawat di sini akan timbul nanti karat itu yang menempel pada bila keris, kan sangat sayang sekali. Itu cara merawat yang secara rasional aja. Jangan bilang nanti kalau nggak dirawat kodamnya pergi ya, ini kodam sing apa disi mbak perawat dewe gak entos ngomong no kodam. Makanya kenapa sih suatu benda itu selalu cenderung larinya ke yoni ataupun tua? Kalau bagi saya secara rasional, biarpun tuanya itu bagus, lek kelakuannya awak dhewe gak apik, iso nyambung. Apalagi kita nggak peka mbek awake dhewe. Ya opo arep peka mbek barang koyo ngenean. Nanti punya benda ditanyakan ke A, ke B, ke C. Loh terus kapan pintermu? Pintermu kapan? Lek awakmu dhewe gak iso ngonceki, terus barangmu dhewe gak iso mbok tiliki, gak iso mbok rasakno, gak iso mbok senengi, gak iso mbok rawat. Sithik-sithik takono wong. Ya pasti beda kon takono wong A nang B, pasti jawabane beda. Si bingung sapa? Ya awakmu sing takon, krana awakmu gak gelem belajar. Belajar metani, belajar ngonceki, belajar ngrasakno. Ojo tembung jare. Dirasakno dhewe, dipetani dhewe, apa pengembangannya suatu energi yang ada pada benda yang kita miliki. Katakanlah kayak keris-keris ini iki. Makanya kenapa keris itu saya katakan apakah Kamardikan memiliki energi? Ya jelas, namanya benda itu pasti memiliki energi. Jangankan keris, batu akik pun juga ada. Bahkan tasbih yang saya pakai ini pun yang sering saya wirid juga pasti ada energinya. Seperti itu. Apalagi batu kayak gini pasti ada. Ini kan hanya semacam aksesorisnya aja. Ini kan aksesoris di jari jemari. Dan juga ini saya anggap sebagai aksesoris di pergelangan tangan. Apakah memiliki energi? Pasti ada, namanya benda kok. Pasti ada. Tinggal bagaimana kita merasakan sebuah energi pada benda tersebut. Tinggal bagaimana cara kita mengelola untuk berkolaborasi lah katakanlah energi kita dengan energi benda itu. Benda yang kita miliki. Nah, itulah untuk mengasah tingkat kepekaan kita. Jadi keris Kamardikan, saya katakan lagi, apakah layak untuk dikoleksi? Buat saya sangat layak. Kenapa kita harus malu punya keris Kamardikan? Kalau memang garapannya bagus, materialnya bagus, ya kan? Kalau ngomong yoni itu nanti belakangan. Yang penting itu srek, ati remen ambek opo sing dimiliki, itu nanti menjadi suatu keberkahan. Ojo sithik jarane wong, lek jarane wong gak pinter-pinter awakmu. Terus terang gak pinter-pinter.
nggak akan bisa kita maju. Gimana kita mau maju? Sithik-sithik takono wong, terus kapan belajari awak dhewe? Ya lek wong iku ngajarini temen, lek kon dibuji mosok ngerti. Kan seperti itu. Seperti keris-keris kemerdekaan yang saya miliki ini. Cuma ini kan kecil. Dapur Nogososro Luk Pitu. Kerisnya seperti ini. Nah, setelah kita ngomong energi ya, kita nyoba. Ini nyoba ya, aku ini nyoba. Bukan ajang adikang adikku ngadikuno. Apakah energi ini bisa diaplikasikan? Lek aku cerita energi terus aku gak ngaplikasi no kan yo pada mek bojo. Iki nyoba loh, nyoba. Karena dhewe iki yo wong belajar, karena saya juga belajar, selalu ingin tahu. Ya apa sih nerapno energi yo. Modale mek yakin tok aku. Yakin nekat wis bismillah lah. Bismillah katakanlah ngono. Jadi untuk menjawab sebuah pertanyaan tadi, apakah keris kemerdekaan itu sangat layak dikoleksi? Buat saya layak. Terus yang kedua kan pertanyaannya, apakah keris kemerdekaan itu memiliki energi? Saya jawab pasti. Gak mungkin gak. Tergantung menungsane iku ya apa kan ngono ta. Iki jarum rek. Anyar iki yo landep rek dicocok, cara kon lek disuntik ya apa sih rasane yo? Jarum iki. Si. Coba cek ketok. Jelep. Jarum rek. Yo landep rek dicocok ngene ya tembus rek. Lho. Tembus jarume ya. Tembus. Cocoknya tembus lho. Jarumnya tembus. Iki tangan yo, tak coba. No, iki nyoba iki. Aku iki yo belajar. Bismillah. Bismillah. Dia tak coplek cincine kok jare cincine. Ono apa-apa wae kok jarene gelange ono apa-apa ya coplok ya. Bisa coplok ya. Iki kosong. Iki kosong. Saya mencoba. Bismillah. Lewat energi ini keris iki. Engko iki lak lurus ya. Engko tak cepitno nang ngene si kuku ini yang di lengan ini ya. Bismillah, mugi-mugi gak jebol. Ya, iki kono anune ya. Iki nyoba rek. Lewat energi ini iki. Bismillah. Berhubung awak dhewe iki yo duduk wong biasanya arek tengah dalaman dulinan ngene iki aku yo gak duwe tengah dalaman ta apa ya bondo nekat ae nyoba iki yo. Iki krese. Sing penting kan wis njaluk nang Gusti Allah saranane disejo, mugi-mugi iki iso kana apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Iki nang kene rek ya. Jarumnya singkong. Pecah gitu rek. Nah, itu orang lurus lagi singkong ya.
Iki acawe ketok rek. Ngene. Apakah berdarah? Ya karo rek. Nah, iki bekase. Wis ngene iki Allahu alam ya, ate yo gak ngerti jenenge nyoba ya. Tapi alhamdulillah sementing gak jebol, gak tembus. Gak jebol, gak tembus. Jarumnya bengkong. Ini jarumnya mau. Nah, ini jarumnya bengkong. Kenapa mau tak cekeli lek gak tak cekeli iki merusut rek ditekuk rek. Tapi lek kepengin nyopok ya gak apa-apa cobaan dhewe ya nang omah. Loh, mau ini kan lurus ya. Kan bengkong. Jadi, kesimpulannya apapun benda itu asalkan garapnya bagus, biarpun Kamardika dengan material yang bagus pasti memiliki sebuah energi. Tinggal bagaimana kita mengembangkan sebuah energi tersebut. Jadi sithik-sithik ojo jarene kae, jarene iku, jarene iki. Gak pinter-pinter ya temen. Kita mengedukasi seperti ini tujuannya apa? Kalaupun kita memang pencinta tosan aji dan kita niat nguri-nguri budaya, ya tetap apapun jenis keris itu, basepuh, Kamardikan, ya harus dilestarikan. Kecuali souvenir. Seperti yang saya bilang tadi, Kamardikan pun ada kelasnya. Aku cukup ngoleksi Kamardikan yus. Dapur-dapur Nogosostro iso mek ngoleksi keris ngene iki sing Kamardikan wis tanggep. Apik lah, apik gawe aku dan belum tentu apik gawe awakmu. Yang penting aku seneng. Kepengin duwe dapur Nogosostro sing asli ya gak mungkin. Duwe ngene wis aduh alhamdulillah buat saya. Biarpun Kamardikan saya seneng. Dari garapnya juga bagus. Sayangi gak kinata mas asli ngono ae. Karena ya modalnya gak nutut awak dhewe. Mungkin ini yang bisa kita bahas mengenai keris Kamardikan yang bergandeng naga sastra Lok Tujuh. Mudah-mudahan dari edukasi konten ini mengenai keris Kamardikan tersebut ada manfaat, ada hikmah yang bisa diambil. Jangan malu untuk selalu mengoleksi keris Kamardikan. Asal Kamardikan yang garapnya bagus, yang super, yang berkualitas loh. Bukan keris souvenir. Dan kalaupun bilang apakah keris Kamardikan berenergi, sudah saya ucapkan tadi, pasti berenergi apapun itu bendanya. Asal keris-kerisnya itu berkualitas bagus dalam hal penggarapan, beda dengan keris souvenir. Energi ya aku mau isok bukti no kok ngono iku. Toh tangan yo alhamdulillah gak sampai jebol yo kagetin. Cuma bekasnya tadi kan ada ya. Jarumnya yo bengkong. Oh, jarumnya bengkong. Dan mohon maaf apabila ada tutur kata, ucapan saya yang kurang berkenan di hati para pencinta tosan haji dimanapun kalian berada, khususnya para regenerasi, para pemula-pemula pencinta tosan haji. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan edukasi yang saya bangun ini menjadikan sebuah wawasan baru, bahwasanya janganlah kita sungkan, janganlah kita malu, janganlah kita minder untuk memiliki keris-keris tangguh Kamardikan yang garapan super. Karena apa? Keris Kamardikan itu merupakan keris regenerasi dari keris-keris Kasapuan. Samalnya dengan kita nggak mungkin melestarikan ini terus menerus. Pasti nanti ada generasi-generasi berikutnya yang akan melestarikan. Seperti itu. Itu kalau pola pikirnya saya. Kita akhiri konten kali ini. Jangan lupa like,
Jangan lupa subscribe, jangan lupa share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.